Baik kawan pajak, kita lanjutkan untuk kelas ataupun edukasi nih ya, Cortex KPP Pertama Bangka. Kita akan masuk di bab atau di aktivitas e-tax invoice ataupun faktur nih ya. Di sini akan ada 3 submenu ataupun subtampilan. Yang pertama itu dashboard, faktur, dan SPT masa. Kita masuk dulu ke bagian dashboard e-faktur. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin masuk e-faktur dari tampilan ini, Bapak Ibu silakan nanti pilih yang atau klik ini yang menu e-faktur ini. Disinilah nanti Bapak Ibu untuk melihat dashboard e-faktur maupun nanti dalam pembuatan faktur. Kalau SPT nanti semua ada di sini. Baik SPT masa, PPN, unifikasi, 21, tahunan, dan yang lainnya, SPT akan eh, itu mengaksesnya dari menu SPT ini. Kita sekarang ke dashboard faktur terlebih dahulu. Di sini menunjukkan ringkasan pembuatan faktur pajak yang dilakukan oleh pengusaha pajak Bapak Ibu ya di bagian dashboard faktur ini. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu nanti melihat nih, oh Oktober saya ada berapa faktur yang dibuat, nanti akan muncul di sini, tinggal dipilih untuk bulannya nih, Bapak Ibu bulan berapa, Oktober kah, November, atau bulan-bulan atau masa pajak lainnya. Mohon maaf bukan bulan tapi masa pajak Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat di sini nanti akan ada menu untuk e-faktur di sini untuk menu pembuatan faktur ya. Di sini ada menu pajak keluaran untuk melihat daftar pajak keluaran yang pernah Bapak Ibu buat atau yang mungkin sedang Bapak Ibu buat tapi dalam konsep belum sampai di confirm sign gitu Bapak Ibu ya. Lalu di sini juga nanti Bapak Ibu selain pembuatan faktur secara key-in juga bisa nanti melakukan impor data, tetapi nanti impor datanya akan menggunakan format XML. Lalu kita next, juga nanti akan ada pajak masukan di sebelah sini, daftar pajak masukan Bapak Ibu ya, yang sudah dibuatkan oleh rekanan. Jadi ke depannya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu menggunakan bila Bapak Ibu nanti PKP ingin bertransaksi, kalau saat ini untuk menarik pajak masukan itu harus melalui menu pre-populate. Namun nanti ke depannya untuk pajak masukan itu nanti ketika memang bahasanya sudah diupload oleh rekanan seperti itu Bapak Ibu ya untuk faktur pajaknya atau sudah ditandatangani oleh rekanan, itu nanti akan bisa langsung masuk secara otomatis di bagian pajak masukan ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih untuk dikreditkannya seperti itu. Terus di sini ada juga bagian menu retur ya, ada retur pajak keluaran, ada juga retur pajak masukan. Terus ada juga dokumen lain, dokumen yang bersamakan dengan faktur pajak, ada dokumen lain atas pajak keluaran, ada juga atas yang pajak masukan dan yang retur-returnya. Kita cepatkan, kita masuk ke faktur keluaran. Di sini kita berikan contoh kondisinya PT ABC adalah PKP yang bergerak di penjualan barang elektronik pada tanggal di sini 1 Januari berarti ya. Kayaknya tanggal 1 Januari saya agak bingung nih tanggalnya tahun 2000. Baik, kita di sini kondisinya PT ABC adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan elektronik ya. Di sini akan menjual 10 buah televisi masing-masing 5 juta kepada PT DEF. Ketentuan pengisian seperti ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu praktek di konteks di offline. Baik, nah di sini nanti kita masuk menu e-faktur. Kita pilih buat faktur ya di submenu pajak keluaran, terus kita klik buat faktur. Lalu kita tampilkan seperti ini, kita pilih kode transaksinya berarti 01 Bapak Ibu ya. Karena kita asumsikannya kita nanti sebagai pemungut PPN-nya, kita penjualan tapi bukan kepada pemungut gitu ya. Kita lain nanti sebagai pemungutnya. Kita transaksi normal, nanti di sini tanggalnya kita pilih. Isikan tanggal faktur, isian ini menentukan masa pajak faktur yang dibuat. Bila nanti ngisian 5 November, berarti kan langsung otomatis ya bulan November Bapak Ibu seperti itu. Lalu nanti juga tetap masih berlaku untuk pemberlakuan tanggal 15. Kalau sekarang batas upload gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau udah lewat tanggal Bapak Ibu, misalnya nih November maksimal tanggal 15. Ketika udah tanggal 16 Desember, itu udah nggak bisa lagi pembuatan faktur untuk yang tanggal bulan November. Seperti itu Bapak Ibu. Di informasi pembeli, isikan identitas dari lawan transaksi, NPP, NIK, paspor, ataupun identitas lainnya. Jika merupakan subjek pajak dalam negeri atau orang pribadi produk, saat diisikan NPP atau NIK akan terisi secara otomatis. Lalu di sini kita isikan nanti jenis barang atau jasa yang dijual atau diserahkan dengan cara menekan tombol transaksi, menekan tombol tambah ini.
kita pilih apakah barang tipe objeknya barang atau jasa. Contoh barang di sini goods. Kita pilih contohnya 000 yang pilih barang, kita isikan dengan nama barang atau jasa, contohnya televisi. Harganya tadi yang masing-masing 5 juta dengan satuan unit. Lalu kita pilih jumlah barang tadi 10 ya, berarti 10 buah TV. Di sini akan ada nilai Bapak Ibu ya. Baik. Di sini nilainya 50 juta, Bapak Ibu total harga ya, maka PPN-nya adalah sebesar di sini Bapak Ibu 11%, maka PPN nanti 5,5 juta. Kalau sudah kita tekan tombol kirim, jadi kalau simpan konsep ini berarti dia masih dalam bentuk draft fakturnya aja Bapak Ibu. Kalau kita nanti akan bahasanya upload faktur, nanti kita di sini klik kirim, tekan tombol kirim, lalu nanti kita pilih penyedia penandatanganan, kita masukkan paspres dari sender sertifikat digitalnya atau sertifikat elektronik atau komunisasi, mohon maaf. Terus kita klik simpan, kita klik confirm sign. Seperti itu Bapak Ibu, mirip seperti tadi. Baik, ketika kita sudah confirm sign, nanti di bagian yang faktur pajak keluaran akan ada status faktur, antara lain kalau created, faktur sudah dibuat namun belum divalidasi dengan paspres, hanya save draft seperti tadi Bapak Ibu yang save konsep. Deleted itu artinya faktur created yang kemudian dihapus atau dibatalkan oleh user. Signing in process, proses tunggu dalam penandatanganan faktur. Approve artinya faktur sudah dibuat dan sudah divalidasi, berikut juga dengan keterangan-keterangan lainnya. Lalu di sini ada lagi PT ABC PKP bergerak di bidang jasa telekomunikasi provider internet. Di tahun 2024 ABC ini melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyediaan jaringan internet kepada PT DF dengan nominal penyerahan sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk yang contoh di sini kita akan menggunakan dokumen lain ya. Kita masukkan masuk ke submenu pajak keluaran di dokumen lain. Kita lanjutkan ke buat faktur, kita masukkan jenis transaksinya dengan memilih penyerahan yang menggunakan dokumen dipersamakan dengan faktur, jenis dokumen normal, detail transaksi 01, lalu dokumen transaksinya pilih dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nomor dokumen disesuaikan dengan dokumen fisik, tanggal dokumen disesuaikan, masukkan nomor NPP pembelinya, lalu masukkan DPP-nya. Bila sudah, kita klik yang kirim atau simpan konsep. Bila masih ingin dalam bentuk draft belum dikirim atau belum termasukkan ini, kita masuk dicocokkan kembali faktur, klik yang submenu faktur masukan atau input text. Lalu kita masuk ke sini akan ada terdapat list pajak masukan dari lawan transaksi yang terprepopulasi secara otomatis oleh sistem. Lalu Bapak Ibu, di sini kita pilih icon pensil untuk melihat daftar pajak masukan. Pemungut memastikan bahwa data yang tertera pada detail faktur sudah sesuai dengan ketentuan dan transaksi yang terjadi. Jika pemungut menemukan data bahwa jika pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak, maka pemungut dapat memberikan tanda bahwa faktur tersebut tidak valid dengan klik tombol ini, tandai sebagai tidak valid Bapak Ibu ya. Nah, terus pilih faktur pajak yang akan dikreditkan di centangan ini Bapak Ibu dari yang tadi submenu pajak masukan ini. Terus bisa nanti Bapak Ibu juga memilih untuk tidak kreditkan faktur atau mengembalikan faktur yang sebelumnya tidak dikreditkan menjadi dikreditkan dengan cara mencentang faktur tersebut. Dalam skenario ini kita pilih kredit invoice ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan masukkan faktur masukan ini ke B2. Nah, faktur pajak masukan yang sudah dikreditkan akan terlihat pada icon ini yang sudah dikreditkan. Jadi ada tanda yang tanda panah kanan kiri berwarna putih dan biru ini. Terus selain itu Bapak Ibu nanti bisa gulir ke kanan untuk yang garis oranye ini, untuk bila statusnya nanti credited maka artinya statusnya sudah dikreditkan. Status faktur pajak masukan terbagi menjadi 3. Approve, FP masukan dari non transaksi diterima di sistem. Credited berarti terpilih untuk dikreditkan, dan cancel, penjual membatalkan FP keluaran ketika pembeli sudah mengkreditkan pajak masukan. Jika pembeli belum mengkreditkan FP yang dibatalkan, penjual akan menghilang dari list. Kita masuk ke praktek SPT pasar masukan. Kita masuk ke menu SPT, lalu kita pilih tombol ini, kita klik buat konsep. Terus kita pilih yang di sini PPN untuk membuat SPT Mas PPN. Kita klik, nanti kita klik lanjut, lalu pilih periode dan tahun pajaknya. Kita
Setelah kita pilih, kita klik lanjut tadi, kita pilih model SPT. Kalau sudah, kita klik buat konsep SPT. Nah, untuk SPT di sini kita pilih masa Oktober. Akan muncul draft SPT baru pada menu konsep SPT. Kita klik view yang ditunjukkan dengan icon pensil. Di sini tampilannya Bapak Ibu ya, cek pada isian SPT PPN baik halaman utama SPT maupun lampiran-lampirannya. Di sini untuk yang A2 ya, untuk penyerahan dengan faktur pajak. Lalu ada B2 tadi, daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lalu nanti untuk yang semua penyerahan tadi kode 01, baik nanti yang dokumen lain maupun yang misalnya Bapak Ibu dari yang faktur keluaran dari faktur pajak tadi akan lari di angka 4 karena kodenya 01. Jadi nanti Bapak Ibu untuk pengelompokan data rekapitulasi ini di penyerahan barang dan jasa ini nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kodenya. 02 di sini, 3 di sini, lalu ada kode-kode lainnya. Dan untuk nanti yang digunggung akan ada di angka 5, dia akan menggunakan format upload file XML Bapak Ibu ya. Begitu untuk yang rekap pajak keluaran. Lalu untuk yang di rekap pajak masukan nanti akan lari di bawahnya di perolehan barang dan jasa. Terus di sini nanti akan karena kita kode 01 tadi untuk yang kita kreditkan akan masuk di huruf C ya di sini Bapak Ibu ya. Dengan faktur pajak 01, 9 dan 10. Dia ada tulisannya di sini. Lalu kita lari ke angka 3 penghitungan PPN kurang bayar terlebih bayar. Di sini karena tadi kita PK-nya lebih besar daripada PM-nya, maka statusnya akan kurang bayar sebesar 1,5 juta sekian. Lalu ini yang tampilan berikutnya, kita lanjut. Kita nanti kita anggap yang tadi yang tampilan sebelumnya seperti KMS dan yang lain itu nggak ada. Terus kita di sini akan mengecek kelengkapannya, dokumen daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor, hasil penghitungan kembali pajak pemasukan yang telah dikreditkan. Bila tidak ada, yaudah ini kita abaikan saja. Terus kalau udah merasa sudah benar, sudah yakin ya, kita centang pernyataan, kita pilih jabatan di sininya. Lalu kalau sudah kita klik simpan dan bayar dan lapor. Untuk bayar dan lapor ini Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan tanda tangan dokumen. Kita isikan kata sandi penandatanganan atau kode otorisasi atau sertel tadi ya paspresnya. Kita klik simpan lalu klik konfirmasi tanda tangan. Untuk pembayarannya di sini Bapak Ibu, jika SPT kurang bayar dan saldo deposit mencukupi untuk pembayaran, maka akan muncul pilihan menggunakan saldo deposit pajak. Jika tidak cukup, maka akan otomatis mengunduh kode billing untuk dibayarkan secara mandiri. Dalam skenario ini akan menggunakan pembayaran dengan kode billing. Kita klik yang create billing code. Kalau sudah, nanti kita akan lakukan penandatanganan sesuai NIK dan password yang didaftarkan pada sertifikat elektronik ataupun digital ya. Kita nanti save, lalu confirm sign, lalu nanti dia akan memunculkan kode billing yang akan diberikan secara otomatis. Di sini Bapak Ibu ya kode billing akan sistem akan otomatis mengunduh kode billingnya, data identitas wajib pajak dan detail billing seluruhnya prepopulated sesuai dengan data SPT PPN. Harap diperhatikan bahwa kode billing memiliki masa aktif. Jadi pastikan untuk melakukan pembayaran kode billing sebelum masa aktifnya berakhir. Karena nanti ke depannya Bapak Ibu ketika konteks ini launching untuk kode billing itu hanya akan berlaku selama 7 hari. Kalau sekarang mungkin masih 30 hari atau sebulan ya. Nanti ketika konteks launching kode billing itu hanya akan berlaku selama 7 hari. Lalu sebelum SPT nanti dibayarkan, SPT tersebut sudah berpindah nih Bapak Ibu statusnya ke SPT menunggu pembayaran. Sampai dengan dia menunggu pembayaran atas billing tadi atau sampai dengan billing tadi expire selama 7 hari, dia akan tetap diam di yang dia tetap akan diam di SPT ini Bapak Ibu, di SPT menunggu pembayaran ini. Dan ketika dia diam di SPT menunggu pembayaran ini, itu tidak bisa diedit ataupun kembali ke konsep sebelum memang kode billingnya itu udah luarsa. Namun ketika nanti kode billing yang Bapak Ibu Bapak bayarkan, dia akan langsung otomatis berpindah ke yang SPT dilaporkan. Lalu untuk melakukan pembayaran, wajib pajak dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar, di menu pembayaran, daftar kode billing yang belum dibayarkan nanti bisa dilihat di sini. Untuk melakukan pembayaran, wajib pajak dapat melihat di menu daftar kode billing yang belum dibayar di daftar kode billing belum dibayar ini. Nanti kita geser, kita bisa gulir ke kanan, kita klik bayar.
Nah, di klik bayar ini Bapak Ibu akan dimunculkan beberapa pilihan bank untuk kemudian dilanjutkan ke laman pembayaran yang akan dipilih. Tetapi ini tidak harus menggunakan ini ya, untuk pembayaran Bapak Ibu juga bisa nanti membuka untuk mobile bankingnya atau ke kantor pos secara manual atau ke teller bank secara manual. Nah, ketika sudah dibayarkan, otomatis SPT yang tadinya menunggu pembayar ini akan turun langsung ke SPT dilaporkan, sehingga dia akan langsung masuk ke SPT dilaporkan. Dia tidak akan ada lagi nanti apa namanya Bapak Ibu, tahapan penginputan NTPN. Dan kalau Bapak Ibu tadi melihat ya, kita tidak mempraktekkan pembuatan kode billing per kegiatan. Tadi kita saat yang tadi kita pembuatan faktur, kita tidak ada tahapan dulu nih buat kode billing baru lapor, tidak. Karena apa? Nanti ke depannya Bapak Ibu tidak akan ada lagi mekanisme penginputan NTPN, dan nanti tidak akan ada lagi untuk pembuatan kode billing secara kegiatan. Nanti untuk pembuatan kode billing untuk pembayarannya itu nanti hanya akan dua metode, pakai deposit pajak atau tadi Bapak Ibu menggunakan pembuatan kode billing baru saat tadi mau lapor. Jadi tidak bisa lagi nanti Bapak Ibu pembuatan kode billing dulu. Karena nanti di menu pembayaran itu tidak ada lagi pembuatan kode billing secara manual untuk PPN seperti 411, 211, 100. Terus misalnya PPH 23, 4111, 24, 104 seperti itu. Sekian untuk yang di praktek PPN. Seperti itu Bapak Ibu ya